warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Nah, apa kabar nih anak-anak ibu pagi hari ini? Sehat semua kan? Oke. Karena anak-anak ibu sehat semua, pastinya hadir semua dong. Oke, ibu absen dulu ya. Rifki, Hadir, Bu. Nurul, Hadir, Bu. Diana, Hadir, Bu. dan Jo. Jo hadir, Bu. Oke, berarti anak ibu hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan dua kata motivasi atau dua kalimat kata motivasi untuk anak-anak Ibu sekalian. Nah, yang pertama itu, pernah dengar nggak? Kalau kita itu, atau kalian pernah ngerasain nggak? Kalau kita tuh jangan pernah berhenti untuk belajar. Kenapa? Karena hidup aja tidak pernah mengajarkan kita untuk berhenti. Berhenti menjalani hidup, berhenti mengerjakan sesuatu, atau berhenti untuk belajar. Tidak pernah kan dia mengajarkan itu. Nah, kalimat yang kedua yaitu pembelajaran itu tidak didapatkan dengan secara kebetulan. Benar atau tidak? Nah, kenapa? Karena kan kita belajar juga harus penuh pengorbanan. Kita tidak dapat belajar itu tidak dengan secara cuma-cuma kan. Nah, jadi pembelajaran ataupun ilmu itu harus didapat dengan cara kita rajin belajar dan tekun dan semangat juga. Oke? Nah, Ibu mau tanya nih. Kira-kira kan kemarin kita ada membahas tentang gaya kan? Tahu nggak anak-anak Ibu itu? Atau masih ingat nggak? Gaya itu apa? Oke. Nurul, ayo anak Ibu Nurul, coba jawab. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda itu mengalami perubahan, Bu. Oke, tepat sekali ya Nurul. Nah, jadi teman-teman dan anak ibu semuanya, teman-temannya Nurul, gaya itu yaitu merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat mengalami perpindahan. Nah, yang diucapkan Nurul tadi benar ya anak-anak ibu. Oke, Ibu rasa daya ingat kalian sangat cukup luar biasa ya untuk mengingat pelajaran yang kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi hukum Newton. Sebelum itu tolong perhatiin ya video yang akan Ibu tampilkan pada slide ya. Setelah anak ibu melihat video tadi, di situ kan di dalam video itu ada pertanyaan. Kenapa di saat bus mengerem, badan kita terdorong maju ke depan? Ada yang tahu tidak? Oke, tidak apa-apa ya anak-anak ibu. Mungkin nanti kita akan bisa mengambil kesimpulan atau jawaban, dan anak ibu itu bisa mencari jawabannya itu setelah kita belajar secara bersama-sama. Oke, langsung aja ya kita masuk ke pembelajarannya, yaitu hukum Newton. Oke, sebelum Ibu memulai, Ibu ingin memberikan atau memberitahu kepada anak-anak Ibu sekalian tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 6. Yang pertama, menjelaskan pengertian hukum Newton 1. Kedua, mengidentifikasi penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga,
menjelaskan pengertian hukum Newton 2. Yang keempat, mengidentifikasi penerapan hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan pengertian hukum Newton 1. Menjelaskan pengertian hukum Newton 3. Dan yang terakhir, mengidentifikasi penerapan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dan Ibu harap kita semua bisa memenuhi tujuan pembelajaran itu ya. Selanjutnya, di dalam PPT ini ada satu contoh aplikasi hukum 1 Newton. Nah, anak-anak Ibu bisa melihat ya, di situ ada animasi, di mana animasi itu berisi atau menunjukkan seseorang berada di dalam mobil. Pas dia mengerem, orang itu bisa terpental. Nah, kenapa gitu? Nanti kita jawab sama-sama ya. Jadi, kita masuk ke hukum 1 Newton. Menurut hukum pertama Newton atau hukum 1 Newton, setiap benda, jadi ini bunyinya ya anak-anak, setiap benda memiliki sifat inert atau lembab, yang mana artinya itu bila tidak ada gangguan dari luar benda, maka benda itu cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Keadaan geraknya itu bisa diam ataupun bergerak. Jadi, dengan demikian, hukum Newton yang pertama itu bisa kita rumuskan sebagai berikut. Dalam kerangka inersial, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Jika resultan atau jumlah hasil gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Jadi, itu merupakan pengertian dari hukum 1 Newton. Paham kan anak-anak Ibu? Oke, bagus banget. Ini juga merupakan contoh aplikasi hukum 1 Newton. Di situ ada 2 mobil, di mana mobil yang satu pertama yang kecil dan satu yang besar. Mobil besar itu berjalan dari belakang mobil yang si kecil. Dengan kecepatan yang sangat laju, dia menabrak mobil itu. Nah, tetapi mobil besar itu membawa sebuah tangga yang ada di dalam truknya atau yang terletak di atas truknya. Jadi, apa nih yang terjadi kepada tangga tersebut setelah mobil itu menabrak mobil kecil? Nanti kita jawab ya anak-anak Ibu. Ini juga nih contoh dari aplikasi hukum 1 Newton. Rupanya banyak ya contoh kita. Di sini ada seseorang yang melaju dengan Hondanya yang sangat cepat, terus dia menabrak sebuah tembok, lalu dia juga terpental. Berarti contohnya ini sama dengan yang pertama tadi ya, yang kedua. Yang aplikasi hukum 1 Newton, yang pertama, di mana situ ada mobil yang menabrak tembok juga. Nah, bedanya itu yang tadi bawa mobil, yang sekarang bawa kereta. Oke, nanti ya anak-anak Ibu kita jawab kenapa. Tapi sebelum itu kita sudah bisa menjawabnya nih. Bukan gimana nih, kenapa itu bisa terjadi. Jadi, kalau kan bisa dilihat nih dari 3 itu. Pertama kan dalam keadaan diam dia kan. Dalam keadaan setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus jika resultannya itu berjumlah sama dengan 0. Ataupun kita bisa menarik kesimpulan tadi, bila tidak ada gangguan dari luar benda, cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Nah, tadi kan mobil, kereta, dan juga apalagi tadi contohnya. Nah, itu tadi kan pertama dia kan tidak ada gangguan nih, pertama banget kan. Lalu dia ada mendapat gangguan dari luar. Jadi dia cenderung mempertahankan geraknya, diam atau bergerak. Jadi dari dia tidak ada gangguan menjadi ada gangguan, dia akan mempertahankan geraknya. Berarti keadaan tadi pertama dia jalan lurus, berarti tidak gangguan, tiba-tiba dia ada mengganggu.
tiba-tiba dia ada mengganggu atau terganggu sedikit pun, makanya dia akan bergerak ataupun diam, makanya dia bisa terpental. Nah, mungkin bisa dipahami ya anak-anak ibu. Oke, selanjutnya kita masuk ke hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton itu menyatakan hubungan antara gaya dan perubahan keadaan gerak secara kuantitatif. Newton menyebutkan bahwa kecepatan perubahan kuantitatif gerak suatu partikel sama dengan resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Dalam mekanika klasik nih, pada umumnya massa partikel itu disebut dengan m. M itu tetap ya. Maka dari itu, hukum 2 Newton itu dituliskan dengan rumus seperti yang ada pada slide ya, yaitu alpha sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M per A. Sigma F itu gaya resultan yang bekerja pada benda. Nah, untuk tadi kan hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan 0. Nah, jadi hukum kedua Newton itu sigma F sama dengan M kali A. Massa dikali dengan percepatan. Oke, selanjutnya gaya sebesar 1 Newton itu diartikan sebagai besarnya gaya yang bisa dikerjakan pada benda bermassa 1 kg akan menghasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Paham kan? Maksudnya di sini tuh ada sebuah gaya yang besarnya 1 Newton. Bila berarti gayanya 1 Newton ya. Nah, masanya itu 1 Newton. Terus percepatannya itu 1. Jadi sigma F itu sama dengan M kali A. 1 dikali 1 hasilnya 1. Makanya gayanya itu sebesar 1 Newton. Itu bisa terjadi jika percepatannya 1 dan juga massa bendanya itu juga 1. Oke, paham ya anak-anak ibu? Nah, ini contoh dari apa ya? Aplikasi kedua hukum Newton. Di sini kan ada sebuah benda yang bermassa. Ketika dia didorong, dia akan mengalami perpindahan. Sebuah benda ini akan mempunyai massa. Ketika dia didorong dengan percepatan, dia akan menghasilkan perpindahan. Dia akan menghasilkan sebuah untuk dia melakukan perpindahan, kita butuh namanya gaya mendorong, dan gaya kita tuh harus ada namanya yang percepatan. Jadi ketika kita mendorong, kita memerlukan sebuah benda dan sebuah percepatan. Ini berarti aplikasi hukum pada Newton kita ini yaitu mendorong sebuah balok ya atau kubus ya. Bisa kita ibaratkan di bawah itu lantai. Oke, anak ibu, selanjutnya hukum ketiga Newton. Jadi hukum ketiga Newton itu setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan. Yang satu disebut aksi dan yang satu lagi disebut dengan reaksi. Sedemikian rupa sehingga aksi sama dengan reaksi. Yang mana disebut aksi itu dan yang mana disebut reaksi tidaklah penting. Yang penting kedua-duanya ada. Berarti kita tidak penting kalau aksi sama reaksi itu tidak ada, tapi mereka itu harus ada dua-duanya karena mereka itu berpasangan. Jadi jika ada aksi maka harus ada reaksi. Tidak mungkin dong kalau kita melakukan aksi tapi kita tidak mendapatkan reaksi. Betul atau tidak? Anak ibu pasti tahu dong maksudnya itu kan, ketika kita memberikan aksi atau terus kita mendapatkan reaksi. Karena anak ibu sudah besar. Oke. Paham ya? Sifat pasangan gaya aksi reaksi adalah sebagai berikut. Dia itu ada 4. Yang pertama sama besar. Yang kedua
arahnya berlawanan. Dan yang ketiga, bekerja pada benda yang berlainan. Maksudnya itu satu bekerja pada benda A dan yang lainnya itu bekerja pada benda B. Pasangan aksi reaksi yang memenuhi ketiga sifat ini disebut memenuhi bentuk lemah hukum Newton 3. Terus banyak pula pasangan aksi reaksi yang memenuhi sifat tambahan, yaitu mereka terletak dalam satu garis lurus. Pasangan ini juga memenuhi sifat terakhir bentuk kuat hukum Newton 3. Maaf ya, tadi itu bukan bentuk lemah tapi bentuk kuat. Oke. Bisa Nana Ibu untuk mengulangi apa aja pasangan dari gaya aksi reaksi? Oke. Silakan Diana. Saya, Bu. Yang pertama itu sama besar, yang kedua itu arahnya berlawanan, yang ketiga itu bekerja pada benda yang berlawanan, yang terakhir itu mereka terletak dalam satu garis yang lurus, Bu. Benar sekali ya, Diana. Beri tepuk tangan dulu ya untuk Diana. Oke, mantap banget nih anak ibu pada pagi hari ini ya. Kita lanjut ya. Ini ada aplikasi hukum ketiga Newton. Di sini ada 2 gambar. Nah, yang pertama itu ada gambar sebuah bola yang dipukul ya. Kita sebut dia bola kasti. Nah, di situ ada aksi kita mukul dan ada reaksinya dia terpental. Makanya F1-nya itu aksi, F2-nya reaksi. Dia itu bisa dilihat ya, kanan ke kiri, arahnya harus berlawanan. Ingat ya syarat yang tadi. Terus gambar yang kedua itu ada sebuah pohon dan seseorang. Terus di tengah-tengahnya itu kalau tidak salah itu monyet ya. Iya. Itu monyet ya, anak ibu atau hewan. Nah, di situ ada terjadi gaya ya, 2 pasangan. Pertama di dalam yang ada di pohon itu kan dia diikat tali itu kan. Yang pertama kan dipegang oleh si binatang ini atau hewan ini monyet, yang keduanya di sini. Nah, ketika monyetnya menarik pohon ini tuh dia akan ke arah si monyet dong. Terus akan juga ditarik oleh yang di samping sininya lagi sama pohonnya. Begitu juga si monyet nih akan mengalami gaya juga. Nah, pertama dia ditarik oleh orang. Terus yang kedua dia menarik pohon dong. Jadi saling berkesinambungan antara pohon, monyet dengan orang ini. Paham ya anak-anak ibu? Yang mana aksi dan mana reaksi? Oke, jadi mungkin itu ya tentang sedikit penjelasan bagaimana hukum Newton itu. Mungkin anak-anak ibu bisa memperkayanya lagi baca di buku di rumah ya. Sedikit ya ibu mau jelaskan tentang gaya. Gaya atau F itu adalah besaran vektor. Karena itu mempunyai besar dan arah serta memenuhi aturan-aturan operasi vektor. Satuan untuk gaya itu Newton dan disingkat dengan N. Ingat ya, satuan dari gaya itu apa? Newton, Bu. Oke, bener banget anak ibu. Pintar ya semua. Besar dan arah gaya bergantung kepada macam sistem dan lingkungan yang sedang ditinjau, serta diungkapkan lewat hukum gaya. Jadi hukum gaya ini mempunyai bentuk yang khas bagi sebuah sistem dan lingkungannya. Misalnya atau contohnya, benda di dekat permukaan bumi, gaya berat. Benda diikat dengan tali, tegangan tali. Paham kan? Benda di dekat permukaan bumi itu disebut gaya berat dong. Dan benda yang diikat dengan tali itu disebut dengan tegangan tali. Oke, ini contoh ya dari aplikasi sistem gaya. Situ ada gambar seseorang lagi terjun, terus terjun payung ya. Nah,
saat dia menuju ke bawah itu di situ dia ada F airnya, oh rupanya di dalam air, terus ada dia ke bawah berarti mengalami gravitasi. Jadi jika kita ambil F airnya itu 400, terus F gravitasinya 1000 Newton, maka F net per M sama dengan 400 dibagi dengan 1000. Hasilnya berapa anak-anak ibu? Oke, hasilnya yaitu 4,0 mm per sekon kuadrat. Paham ya? Jadi kalau ibu kasih contoh soal, paham dong. Sini di Jia juga ada tuh ya, aplikasi sistem gaya yang ada di sistem pedati dan juga sistem pesawat terbang. Di sistem pedati itu ada 4 gaya yang terjadi, F1, F2, F3, dan F4. Nah, terus F1 itu gaya tarikan kuda, dia arahnya ke depan. F2 itu gaya dorongan lantai, dia ke depan juga. F3 itu gaya tarikan gerobak, dia ke belakang. Dan F4 itu terakhir gaya gesekan, dia juga arahnya ke belakang. Itu yang terjadi pada sistem pedati. Selanjutnya kita bahas tentang sistem pesawat terbang ya. Di sini aplikasinya ada 1, 2, 3, 4, 5 gaya yang terjadi di situ. Apa aja anak ibu? Ibu mau dong yang menjawab itu si anak ibu yang cowok deh. Itu ada 5 gaya. Yang pertama gaya gravity, yang kedua gaya lift, yang ketiga gaya air drag, yang keempat gaya glider, dan yang terakhir gaya propeller, Bu. Oke, benar sekali ya. Di situ ada 5. F glider, F lift, F gravity, F propeller, dan F air drag. Nah, arah dari gravity itu ke bawah, terus arah dari gaya lift itu ke atas, arah gaya air drag itu ke belakang, arah gaya glider itu ke belakang, dan arah gaya propeller itu ke depan. Anak-anak ibu mungkin bisa memahami gambarnya. Selanjutnya di sini ibu ada latihan soal. Tapi sebelum itu, ibu kan tadi sudah menjelaskan panjang lebar nih. Maka dari itu ibu ingin kalian untuk berdiskusi kelompok. Kelompoknya akan ibu bagikan ya, dan tugasnya ikan ibu kirimkan, yaitu sebuah lembar kerja LKPD namanya. Oke, ibu kirimkan ya. Nah, jadi ibu harap anak-anak ibu bisa mengerjakannya dengan baik dan secara bersama-sama. Jangan ada yang tidak bisa membantu sesama anggotanya ya. Oke, anak-anak, mungkin kita ini ya, kita berhentikan untuk ini, kita lanjut ke dalam eksperimen kita. Oke anak-anak ibu, mungkin cukup ya waktu kita untuk berdiskusi, melakukan eksperimen, dan mengambil data. Udah siap semua anak-anak ibu? Oke, bagus. Jadi di sini kan ada 3 kelompok ya. Ibu di sini akan mau membagi-bagi setiap kelompok untuk menampilkan hasil dari diskusinya. Kelompok 1 itu menjawab tentang pertanyaan pertama, yaitu mengklasifikasikannya ke dalam tabel hukum Newton. Kelompok kedua itu menjelaskan tentang perbedaan hukum Newton sesuai dengan pertanyaan kedua. Dan yang ketiga itu kelompok 3, yaitu sebutkan contoh-contoh lagi penerapan hukum Newton 1, 2, 3 dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silahkan anak-anak ibu. Bu, dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu klasifikasi hukum Newton
gambar yang pertama itu termasuk hukum Newton 1, gambar yang kedua itu termasuk hukum Newton 2, dan gambar yang ketiga itu termasuk hukum Newton 3. Saya, Bu, dari kelompok 2 akan menjelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu perbedaan hukum Newton 1, 2, dan 3. Untuk hukum Newton 1 itu menjelaskan tentang kelembaman benda. Untuk hukum Newton 2 itu menjelaskan tentang percepatan, yang dimana gaya itu menyebabkan percepatan. Dan untuk hukum Newton 3 itu menjelaskan tentang aksi dan reaksi. Saya, Bu, akan menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu penerapan hukum Newton. Hukum Newton 1 itu contohnya ketika kita bermain sepeda, pertama kan kita diam, terus kita menginjak pedal gasnya, maka kita akan bergerak. Itu contoh penerapan hukum Newton 1. Untuk hukum Newton 2 itu contohnya yaitu ketika kita mendorong kereta yang mogok, maka kereta itu akan berpindah tempat. Nah, itu contoh hukum Newton 2. Untuk hukum Newton 3 yaitu contohnya kita ketika sedang menarik tali ketapel ataupun lagi main pistol-pistolan dengan cara menarik pelatu, maka itu akan menyebabkan aksi dan reaksi. Oke, bagus sekali anak-anak ibu. Paham ya dengan eksperimen kita, dengan pertanyaan dan juga dengan pelajaran. Jadi kan tadi di awal itu pembelajaran ibu bertanya nih, atau kita menyaksikan bersama-sama ada video, di mana video itu berisi ketika kita di dalam bus, kenapa kita bisa terdorong ke depan. Nah, kira-kira kita sudah bisa menjawab dong. Ada yang bisa menjawab? Anak-anak ibu? Saya, Bu, itu karena kita tetap mempertahankan keadaan awal kita, Bu, yang dimana awalnya itu badan kita diam, Bu. Oke, benar sekali Rifki. Kamu dapat nilai 100. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita, anak-anak ibu ya. Ya, benar sekali. Jadi tadi kita udah mulai rangkaian pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama kita menjelaskan menampilkan sebuah pertanyaan, terus kita sudah membahas materi sedikit tentang hukum Newton, kita juga sudah melakukan eksperimen dan mengambil data dan menganalisisnya juga, dan kita juga sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam eksperimen. Jadi ibu ingin satu orang untuk menjelaskan tentang kesimpulan pembelajaran kita dari awal sampai dengan akhir. Oke, boleh deh satu orang aja deh. Nanti akan ibu kasih hadiah nih. Saya, Bu, jadi hukum Newton itu berkaitan erat dengan tarikan ataupun gaya dan dorongan, Bu. Nah, hukum Newton itu dibagi menjadi 3, hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum Newton 1 itu menjelaskan tentang kelembaman benda yang rumusnya sigma F sama dengan 0. Hukum Newton 2 itu menjelaskan tentang gaya, di mana percepatan akan menyebabkan gaya akan menyebabkan percepatan. Di situ rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Terus hukum Newton 3 itu menjelaskan tentang aksi dan reaksi, di mana F aksi sama dengan F reaksi. Untuk penerapannya itu hukum Newton 1 itu ketika kita di dalam mobil, terus mobilnya mengerem dan kita terdorong ke depan. Untuk hukum Newton 2 itu penerapannya ketika kita mendorong sebuah meja. Dan untuk penerapan hukum Newton 3 itu ketika kita menarik ketapel, Bu. Oke, benar sekali anak ibu, pintar ya anak-anak ibu hari ini semua. Benar yang dibilang teman kalian, bahwasanya hukum Newton itu berkaitan erat dengan gaya dan tarikan ya. Maksudnya itu berkaitan erat dengan pelajaran kita yang sebelumnya. Jadi hukum Newton itu ada 3 hukum. Yang pertama hukum 1 Newton, yang kedua hukum 2 Newton, dan yang ketiga hukum 3 Newton. Dimana hukum yang pertama itu dia menjelaskan tentang kelembaman benda, yang kedua itu tentang gaya, dimana gaya ini
di mana hukum 2 Newton ini menghubungkan percepatan dan penyebab percepatan itu. Dan hukum 3 Newton itu menjelaskan tentang aksi dan reaksi. Contoh dari hukum Newton 1 itu mobil bergerak ataupun diam. Terus hukum Newton 2 itu contohnya kita mendorong mobil, gerobak, ataupun benda lainnya. Dan yang ketiga itu contohnya itu hukum penerapan yang ketiga, itu menarik pelatuk atau ketabel. Pokoknya yang menimbulkan yang kita memunculkan reaksi yang kita memunculkan aksi, dia akan menimbulkan reaksi. Oke, mungkin cukup itu ya kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini, dimana ibu rasa semua anak-anak ibu sudah paham dengan pelajaran ataupun materi kita pada hari ini. Anak-anak ibu hari ini sangat bagus semua dalam menjawab pertanyaan. Ibu acungkan jempol kepada anak-anak ibu, dan ibu sangat apresiasi kepada anak-anak ibu yang sudah mempraktikkan ibu dari awal hingga akhir. Maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan dari ibu. Kita akhiri ya anak-anak ibu. Jangan lupa tadi ada latihan soal, nanti ibu kirim, tolong kamu kerjain dan dikumpulkan minggu depan. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Sampai jumpa minggu-minggu depan.